Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Hari ini saya akan membahas lagi nih tentang pergerakan market kripto. Saya udah di Coin Market Cap yang dimana teman-teman bisa lihat di sini market kripto tuh naik 6,60% nih teman-teman. Yang dimana Bitcoin itu sudah naik ke area 31.500. Tetapi apakah itu bullish ataukah itu hanya trap teman-teman? Saya pikir itu hanya trap ya teman-temannya, karena jika Bitcoin itu bisa tembus di area 40.000, maka itu bisa dikatakan udah pembalikan arah teman-teman. Teman-teman bisa nonton video saya yang kemarin ya, saya udah jelaskan semua tentang Bitcoin di situ. Dan altcoin lainnya juga naik, tetapi bukanlah perubahan yang signifikan teman-teman. Namun pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, hari ini ada berita apa aja nih di market kripto, dan apa kira-kira acara penting atau peristiwa penting yang bisa kita lihat terus, karena memang itu berpotensi teman-teman biasanya terhadap pergerakan harga. Sebagian dari teman-teman ada yang mau melihat kalau misalnya terjadi penurunan ataupun ambil posisi jauh pas terjadi kenaikan, jadi teman-teman bisa standby. Untuk harga Bitcoin itu masih sideways ya teman-teman. Hari ini itu masih bermain di area 31.000 walaupun naik, dan juga altcoin lainnya belum juga terlihat ada tanda-tanda kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Tapi di sini sebenarnya yang bikin takut itu adalah USDT, nilainya sekarang di bawah $1, yaitu 0,99, karena memang ya seperti yang kita tahu ya, semenjak kasus USD itu stablecoin seperti banyak diinvestigasi gitu teman-teman. USDC, terus BUSD dan juga Tether ini teman-teman. Kemudian di sini BNB 319, XRP udah turun jauh banget ya teman-teman, 0,4. Lalu Cardano di 0,5, terus Solana 49. Solana juga penurunannya jauh banget. Biasanya kan dia bermain di ratusan normalnya bermain di ratusan dolar. Terus Doge, Polkadot, terus ada di bawah kita lihat Shiba Inu 0,00012 teman-teman. Lalu ada beritanya, kita masuk ke beritanya teman-teman. Untuk yang pertama teman-teman, beritanya itu masih soal inflasi ya. Jadi The Fed itu semacam seperti mendapat banyak sekali komentar, karena kan inflasi itu sampai sekarang masih belum bisa teratasi di Amerika sana dan berdampak di Amerika Serikat, dan tidak bisa diatasi dalam waktu yang cepat, pasti perlu waktu yang cukup lama teman-teman. Ini di sini ada salah satu analisa kalau The Fed sepertinya tidak punya pilihan lain seperti selain dia menaikkan suku bunga, rising rate gitulah, suku bunga teman-teman, untuk menekan laju inflasi, dan itu membawa instrumen investasi seperti saham, emas, terus kripto itu berada di posisi seperti posisi terancam gitu. Kalau misalnya kita lihat, karena ini efek dari tapering itu ya, atau kenaikan suku bunga yang dilakukan sama Federal Reserve itu, The Fed itu. Untuk Bitcoin gimana nih ke depannya teman-teman? Di sini kita lihat ada salah satu analisa dari Red Capital kalau nggak salah, analisanya cukup bagus banget. Ini baru-baru ini dia sebenarnya, kalau kita lihat analisanya itu lebih ke bulanan gitulah. Dia masih percaya kalau Bitcoin itu masih percaya bakalan naik. Di sini ada prediksi dari Rek Capital ini, Bitcoin ini sudah mulai menuju ke EMA 200 ya. Jadi yang kuning ini adalah EMA 200, ini adalah EMA 200 nih yang garis kuning. Kita bisa lihat di sini dari beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya Bitcoin itu menyentuh EMA 200, itu adalah potensi yang bagus untuk investor atau para holder itu bisa melakukan pembelian. Nah, ini biasanya di sini udah nyentuh EMA 200, itu dia beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan akan mengalami pantulan dan kenaikan teman-teman. Ini seperti di tahun 2015, 16, terus 2017, 18, 19 menyentuh, 2020 juga menyentuh kemarin, dan misalnya 2022 bisa turun lagi, bisa menyentuh EMA 200 ini, maka kemungkinan ya teman-teman, potensinya itu udah turun jauh banget, di 18.000 paling dia keluar sedikit aja gitu, nggak yang nyampe ngebreak jauh banget, ngebreakdown jauh dari EMA 200 teman-teman.
di penjelasan rekapital itu dia ada membicarakan tentang dead cross ya teman-teman. Dead cross itu kurang lebih seperti garis EMA ya, garis EMA 200 itu EMA 50 200 yang saling bersinggungan gitu. Nah, jadi kan ada yang namanya golden cross, ada yang namanya dead cross. Kalau yang golden cross itu biasanya dia menyebabkan market akan bullish gitu. Setelah terjadi penyilangan antara 200 dan 50, biasanya garis EMA 50 dengan EMA 200 itu bersilangan, di mana yang biru biasanya em, melintasi EMA 200 dan itu bergerak ke atas gitu, melintas dari bawah ke atas gitu EMA 50. Kalau dead cross itu biasa akan terjadi bearish. Jadi EMA 50 melintas ke bawah menyilangi EMA 200 teman-teman. Biasanya akan terjadi market downtrend gitu atau bearish. Kalau yang sekarang ini dari analisanya si Capital itu sebenarnya bisa di chartnya Bitcoin sendiri udah beberapa kali terjadi dead cross ya teman-teman. Dead cross, golden cross itu udah terjadi pas tahun 2013, pas udah sering terjadi gitu. Dan biasanya Bitcoin itu sebelum dia dead cross dia bakal turun dulu, misalnya minimal 40% gitulah teman-teman turunnya, dan habis itu terjadi dead cross gitu. Setelah terjadi dead cross dia akan mengalami penurunan juga, jadi akan mengulangi penurunan lagi. Jadi bisa dibilang double gitulah penurunannya sebelum dead cross dan sesudah dead cross. Ini ada beberapa kayak resume gitu dari 2013 gitulah teman-temannya. Jadi setelah dead cross itu kira-kira Bitcoin turun 76% dan setelah dead cross lagi turun lagi 70%. Itu dari 2017 sampai 2022 ini. 2021 sih teman-teman. 2022 sebenarnya masih tanda tanya, tapi memang 2022 udah terjadi dead cross. Kalau yang 2022 itu dead crossnya itu minus 43. Dan kalau kita lihat ya histori sebelumnya itu minus paling besar itu di Bitcoin itu adalah di minus 70-an, 70% itu di tahun 2017. Dan yang paling kecil itu di tahun ini sebenarnya teman-teman, minusnya 43. Di sini kita coba lihat ya teman-teman. Kalau misalnya Bitcoin itu setelah dead cross dia akan minusnya 43%-an di tahun ini yang paling kecil. Sejak di bulan November tahun 2021 dia minus 43%. Misalnya Bitcoin itu minus 43% lagi nanti, maka kemungkinan Bitcoin berpotensi jatuh ke 22.700, kemungkinan besar teman-teman. 22.700 kira-kira target selanjutnya lah teman-temannya. Kalau misalnya dia 42%-an lagi di sekitaran sini lah teman-teman. Dead crossnya itu EMA 50 yang tadi teman-teman menyilang ke bawah, dan EMA 200 ada di atas. Kalau golden cross dia nyilangnya ke atas gitu teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin itu sampai minus 55%, kalau tadi kan sekitar 43, kalau ini minusnya 55, berarti dia akan jatuh ke level 18 ini teman-teman. Kalau dia menyentuh area EMA 200 seperti yang bisa lihat teman-teman di sini angkanya. Dan yang terakhir Bitcoin itu bisa sampai minus sekitar 65%. Jadi itu kan paling gede 70 gitu kan. Kalau dia sampai minus 65%, maka Bitcoin ini akan jatuh ke area sekitaran 13.000 yang di sini. 13 ribuan lah teman-teman. Jadi prediksi terbawahnya itu kalau misalnya kita perkirakan gitu, kalau dari historinya Bitcoin itu dia paling dalam turunnya setelah dead cross itu 70%-an, maka di sini kita ambil rata-rata, kita lihat sekitar 13 ribuan teman-teman. Kalau si Bitcoin itu minus sekitar 65 sampai 70%-an, dan itu terbawahnya berarti sekarang itu potensinya ada di 13 ribuan kemungkinan besar. Jadi kita bulatkan aja ke 70% bukan 65. Jadi itu analisa dari Rekapital. Kalau menurut kalian mana nih yang paling valid gitu untuk minusnya? Apakah tadi minus 43, minus 50, atau minus 60 atau 70 teman-teman? Tapi kalau di sini dari analisanya si Rekapital dia paling setujunya itu di Bitcoin akan jatuh ke 22.000 aja teman-teman, karena ini juga skenarionya sesuai dengan yang jelasin di sini teman-teman. Di EMA 200 Bitcoinnya itu paling turun biasanya kena EMA 200 lalu melanjutkan bullishnya teman-teman. Kalau sekarang itu menuju ke EMA 200, maka level saat ini di harga 22.300-an di sini teman-teman. Kalau kemarin prediksi salah satu analis yaitu
Robert Kiyosaki itu jatuhnya itu bisa ke 17 ribuan teman-teman, menyentuh jauh. Tadi sih potensinya secara historinya paling banyak itu Bitcoin bisa turun sampai 70%, maka masih ada kemungkinan Bitcoin itu bisa turun ke area 13 ribuan kalau secara histori, teman-teman. Nah, di sini udah ada dari berita rapat FOMC ya, teman-teman. Teman-teman, saya pikir nggak perlu inilah karena kan inflasi juga udah lagi naik-naiknya, lagi terus-terusan nih, teman-teman. Pasti beritanya itu aja, teman-teman. The Fed menaikkan suku bunga, nggak ada berita yang membuat kita memiliki sentimen yang bagus lah, teman-teman. Kalau kita berpikir bahwa ini akan bullish, tapi saya pikir beritanya dari Direct Capital ini jika sudah menyentuh EMA 200 maka itu akan ada pembalikan tren, teman-teman, karena ada historinya nih, di sini menyentuh 200 naik, 200 naik, di sini juga menyentuh naik, teman-teman, dua ini. Nah, di sini kita tinggal menunggu. Nah, yang paling bawah tadi jika turun sampai ke 17.000 ataupun 15.000, teman-teman, kira-kira di situ udah menyentuh EMA 200 dan dari historinya kemungkinan besar itu akan pembalikan tren mengarah tren bullish, teman-teman, seperti itu. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika videonya bagus silahkan di like. Jika video tidak bagus silahkan di unlike. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.